Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami, para alim ulama penghafal Al-Quran, jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita ucapkan tahmid kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima saat ini. Kita diizinkan dan masih diizinkan oleh Allah untuk bersekolah, untuk mondok di pondok pesantren terbaik di dunia, yaitu Ramadan. Ramadan adalah madrasah, sekolah terbaik untuk mendidik jiwa kita. Musuh kita yang paling nyata bukanlah orang lain, namun diri kita sendiri. Dan Allah mengizinkan kita bersekolah di sekolah terbaiknya, yaitu bulan Ramadan. Sekolah yang bisa masuk segala macam jenis kulit, semua bangsa, semua umur bersekolah sungguh-sungguh di bulan Ramadan bagi mereka yang beriman dan mau berpuasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau sebutkan di hadis ketika kita berpuasa, bertarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran hanya darinya, diampuni segala dosa kita yang telah lalu. Amin, Allahumma amin. Pesantren Ramadan atau bulan Ramadan yang mulia ini sebagai momentum yang paling besar dalam satu tahun perjalanan bulan Hijriyah, selain bulan haji, merupakan momentum yang luar biasa dan sejatinya sekarang sedang bergegas untuk meninggalkan kita semua. Namun sebelum kita selesai, dan semoga Allah izinkan kita untuk menamatkan Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah, tentunya kita harus mengingat kembali pelajaran apa yang diberikan Ramadan dalam 22 hari terakhir ini. Yang pertama, yang tentunya Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah memanggil kita semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah, karena sejatinya panggilan di dalam Al-Quran itu banyak. Ada yang memanggil ya ayyuhannas, seluruh manusia. Namun ini dikhususkan untuk yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maka pelajaran yang penting pertama adalah iman. Bahwasanya di antara rukun Islam yang lainnya, puasa adalah salah satu rukun Islam yang relatif bisa pura-pura. Jamaah sekalian, kita bisa lihat syahadat, susah rasanya pura-pura syahadat. Karena orang-orang yang pura-pura syahadat ya pasti masuk Islam, karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat tidak bisa pura-pura. Bisa ketika kita zakat, kita tidak bisa pura-pura zakat. Ketika kita pura-pura zakat, maka kita telah melakukan zakat. Kita pasti membayar dan mengeluarkan harta kita. Salat, tidak ada yang pura-pura salat. Namun ujian yang terbesar dalam berpuasa adalah kita bisa pura-pura berpuasa. Tidak ada yang mengetahui jika siang hari kita makan satu bungkus nasi padang, kemudian pura-pura melanjutkan puasa kembali dan berbuka bersama orang-orang yang berpuasa. Maka iman kita diuji di sini. Haji, rasanya tidak ada orang yang pura-pura haji, karena tidak bisa pura-pura haji. Namun satu-satunya rukun Islam yang bisa pura-pura itu puasa.
Maka Allah melalui hadis qudsinya mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang diajarkan oleh Ramadan, di antara banyak pelajaran berharga yang diajarkan oleh Ramadan pada kita adalah bahwa kebaikan itu butuh dipaksa. Kebaikan itu perlu pengkondisian. Rasanya walaupun badan kita capek sekarang, namun karena kita sholat berjamaah di masjid ini, kita mau tidak mau berdiri lagi karena berjamaah. Puasa adalah pengkondisian untuk kita memaksimalkan perbuatan-perbuatan baik. Maka kita akan kehilangan Ramadan karena di luar Ramadan orang jarang sholat berjamaah. Namun di saat Ramadan berbondong-bondong para muslimin dan muslimat untuk sholat berjamaah. Salah satu pelajaran penting dari Ramadan bahwa kebaikan harus dipaksa dan dikondisikan. Itulah yang diwarisi oleh seluruh pondok pesantren di Indonesia. Mereka semua mengkopi bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan yang halal saja harus ditinggalkan. Makan itu halal, minum itu halal, berhubungan suami istri itu halal, namun harus ditinggalkan agar melatih kita, riyadhah jiwa kita untuk bisa meninggalkan yang haram. Jika yang halal saja kita mampu meninggalkan, apalagi yang haram. Maka Ramadan mengajarkan kita bahwa kebaikan butuh pengkondisian. Ketika seorang anak kita titipkan di pondok pesantren, banyak larangan dari hal-hal yang seharusnya mubah. Tidak boleh bawa HP misalnya. Itu mubah bawa HP. Namun di pondok tidak diperkenankan untuk agar bisa mengkondisikan para santri dan santriwatinya dengan baik. Inilah yang diajarkan Ramadan. Salah satunya adalah bahwa kebaikan harus dipaksakan. Pelajaran selanjutnya dari Ramadan adalah kita berpuasa 15 jam lamanya dalam satu hari. Namun dalam 5 menit kita sudah kenyang. Apa yang ingin diajarkan oleh Ramadan kepada kita? Bahwa nikmat dunia itu hanya sesaat. Laparnya 15 jam, kenyangnya hanya dalam waktu 5 menit. Logika manusia, harusnya kita makan 15 jam. Tapi hanya dengan 5 menit, atau hanya dengan seteguk air dan berapa biji kurma, dahaga dan lapar kita telah teratasi. Ramadan sekali lagi mengajarkan pada kita bahwa nikmat dunia hanya sesaat. Semua nikmat di dunia, makanan, minuman, apapun itu memiliki dua sifat, dua S. Sedikit. S yang pertama adalah sedikit. Bakso, kita suka bakso tapi sedikit. 2 mangkok masih enak, 3 mangkok mulai tidak enak, 1 drum rasanya kita akan muntah. Bahwa seenak apapun rasa makanan tidak bisa banyak. Maka sifat dari nikmat dunia itu sedikit. Dan S yang kedua adalah sebentar. Tidak pernah kita merasakan makanan enak itu lama. Ketika lewat tenggorokan dan masuk ke dalam perut, selesai rasanya. Tempe ataupun pizza akan sama rasanya ketika lewat di tenggorokan. Maka kita harus ingat bahwa nikmat di dunia memiliki dua sifat ini, sedikit, sebentar. Maka jangan pernah menggadaikan iman kita untuk nikmat dunia yang hanya sedikit dan sebentar. Pelajaran selanjutnya dari Ramadan adalah yang membuat setiap Ramadan terasa berat untuk kita adalah perjalanan waktu yang sungguh cepat. Ramadan mengajarkan kita bahwa waktu berjalan dengan bengisnya. Waktu tidak mau tahu bagaimanapun keadaan kita. Dia akan terus berputar, menggiring kita untuk menuju Ramadan selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kepada Ramadan selanjutnya. Mungkin kita masih bertemu Ramadan selanjutnya, tapi tubuh kita tidak sesehat tahun ini. Mungkin kita masih bertemu Ramadan tahun depan, tapi kita tidak tahu kanan kiri kita masih ada atau tidak. Maka Ramadan mengajari kita untuk mensyukuri apapun yang kita miliki hari ini. Kaki yang masih sehat, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang, kaki ini mulai lemah, bahkan tidak bisa lagi berjalan. Maka bersyukurlah pada Allah atas nikmat kesehatan yang kita miliki. Mari kita jaga dan bersyukur pada Allah agar Allah selalu menjaganya dan menambah kenikmatannya. Kemudian rasanya Ramadan yang lalu masih sangat segar ingatan kita.